Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fi bayani, alhamdulillah pagi hari ini di sini pagi hari insyaallah kita akan menjelaskan tentang mukallaf bih. Fi bayanil mukallafi bih. Bab ini menjelaskan tentang mukallaf bih. Jadi sesuatu yang dituntut. La taklifa illa bi fi'lin, tidak ada taklif illa bi fi'lin kecuali dengan fi'il, dengan pekerjaan. La taklifa sahihun, tidak ada taklif itu sahih. Jadi sini la lina fil jinsi illa bi fi'lin kecuali dengan pekerjaan. Kecuali dengan fi'il. Amal amru adapun amr. Jadi sebetulnya ini sudah dijelaskan tentang mukallaf bih, yaitu berupa pekerjaan. Nah, cuma di sini dijelaskan kembali tujuannya supaya untuk menambah kejelasan. Amal amru adapun amr. Jadi amr itu perintah. Jelaskan pekerjaan. Fa dhahirun, maka itu zahir. Jadi zahir amr berupa mukallaf bih itu konkret. Karena kan amr itu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Idrib, pukullah. Nah, unsur, tolonglah. Nah, ini kan mengandung sudah mukallaf berupa pekerjaan. Yang jadi masalah ketika nahi, li'annahu talabu fi'lin, karena amr itu menunjuk pada talabu fi'lin. Wa man nahyu adapun nahi, fal mukallaf bi fi nahi al kafu. Adapun mukallaf bi fi nahi dalam nahi itu al kafu. Kaf mencegah. Alladzi huwa fi'lun nafsi, yang mana kaf atau menahan diri ini merupakan pekerjaan hati. Jadi i'tiqad, niatan atau motivasi. Ayil intihai maknahu ayil insirafi, maksudnya berpaling anil manhi anhu, menjauhi manhi anhu. Wa ilam yaksud, sekalipun tanpa niatan imtisalan untuk melaksanakan syariat. Walaupun tanpa disertai niat, ketika seseorang udah insiraf atau berpaling daripada manhi anhu, nah ini udah masuk kategori taklif mukallaf bih. Fil asahi, pendapat ini menurut kaul asah. Jadi nahi bi ma'nal qaf ayil intiha itu fil asahi. Wa dzalika fi'lu, wa dzalika, dan hal itu yang kaf tadi itu fi'lun, merupakan pekerjaan. Yahsulu bi fi'li didil anhu, yang hasil dari mengerjakan larangan daripada manhi anhu, dari larangannya. Jadi mengerjakan, kaf itu artinya berpaling, menjauhi atau tidak melakukan manhi anhu. Nah, itu kan pekerjaan. Wakila, dan dikatakan itu pendapat yang pertama. Jadi kesimpulannya menurut asah, sependapat dengan Imam As-Subki, mukallaf bih dalam nahi adalah al-kafu. Jadi berhenti dari perkara yang dilarang. Jadi walaupun tanpa maksud imtisal. Itu yang pertama. Wakila, dan dikatakan al-mukallafu bih, mukallaf bih fi nahi dalam nahi itu fi'lu diddil manhi anhu, mengerjakan did daripada manhi anhu, lawan dari manhi anhu. Jadi mengerjakan did saja itu sudah termasuk mukallaf bih kategorisasinya. Kalau yang pertama kaf, yang kedua fi'lu diddil manhi anhu, yang ketiga wakilah huwa intifa'ul manhi anhu. Intifa'il manhi anhu, ketiadaan perkara yang dilarang. Nah, tiada kalau ini mah. Yang pertama fi'lu diddi, ya, yang ketiga mah intifa, hilangnya manhi anhu. Wa huwa maqdurun lil mukallaf, dan ini dimampui atau mampu dilaksanakan oleh mukallaf. Caranya bagaimana? Bi alla yasha'u bi alla yasha'u bi alla yasha'a, penjelasannya dia tidak menghendaki apa fi'luhu, mengerjakan si manhi anhu. Fa idza qila, ketika dikatakan la tataharraq, jangan bergerak. Nah, fal matlub minhu ma, apa yang diperintah dari la tataharraq ini alal awal menurut
kaul yang pertama, kaul aso itu al intiha onitaharuk, itu intihanya, selesainya, atau insirofnya, berpalingnya, itu kan pekerjaan yang hasil daripada mengerjakan diduhu, mengerjakan lawan daripada la tataharruk minas sukuni berupa diam. Pendapat yang pertama. Wa alasani, ini kaf nih kan, ini intihanya nih, itu yang awal tuh. Wa alasani, kalau menurut kaul yang kedua langsung aja fi'lu diddihi, mengerjakan lawan dari matlubihin, lawan daripada la tataharruk. Wa alasalisi intifa'uhu, tidak ada harok, tidak adanya harokah. Bi ayyastamiru adamuhu minas sukun. Penjelasannya, ia tetap dalam suatu kondisi tidak tidak taharruk minas sukuni berupa diam. Jadi dia diam saja sudah, tidak melakukan formasi apapun, tidak melakukan aktivitas apapun. Wakila, dan dikatakan yushtarutu fil ityani bidzalika, disyaratkan fil ityani untuk melaksanakan bidzalika dengan itu manhi anhu, apa qasduhu, menyengaja ini manhi anhu, imtisalan, karena ada imtisal. Jadi menurut kil dipersyaratkan bahwa untuk melakukan, tadi kan menurut kaul yang pertama tidak usah ada qasdul imtisal. Nah, kalau menurut kil itu harus ada qasdul imtisal. Hatta yatarataba al-iqabu illam yaqsudhu, sehingga karena ada maksud imtisal, ketika kita menjauhi sebuah larangan, berarti kalau misalkan seseorang ada maksud, hasil itu siksaan. Illam yaqsudhu, jika ia tidak bermaksud terhadap manhian anhu. Maksudnya jika maksudnya dia ada maksud untuk melaksanakan manhi anhu, ya berarti kan iqab. Kalau tidak ada maksud untuk melaksanakan, tidak ada maksud, berarti hasil pahala, begitu. Jadi qasduhu, maksudnya qasdu di sini adalah qasdu tarki, maksudnya. Berarti artinya hatta ya illam yaqsudhu, jika misalnya ia tidak bermaksud kepada qasdu tarki. Qulna, kami katakan kepada kil tadi, dijawab ya gitu. Mamnu'un, jadi istiarat tadi persyaratan daripada kil berupa qasdul imtisal itu ditolak. Wa inna ma yushtaratu, dan sungguh dipersyaratkan ini tadi itu qasdu lihusul thawabi, bukan soal itu tujuannya adalah untuk menghasilkan pahala, tujuannya li khabarin, karena berdasarkan hadis innamal a'malu bin niyati. Jadi sahnya amal itu karena niat. Gitu. Jadi hadis ini memberikan sebuah faedah. Ya. Memberikan sebuah faedah jika seandainya kita di sini menyimpan sesuatu yang diperkirakan berupa idmar, ya. Ada idmar kan di sini. Sesuatu yang disembunyikan berupa apa? Berupa kamal, berupa kamal atau sah, ya, berupa sah atau kamal. Jadi innamal a'malu sihatun wa kamalan, ya. Innamal a'malu sihatan wa kamalan, gitu ya. Jadi yang pertama maksudnya mengacu kepada ma'murat, wasani mengacu kepada manhiyat. Jadi kalau yang pertama itu kepada ma'murat, yang kedua itu mengacu kepada manhiyat. Jadi yang innamal a'malu binniyat yaitu sah. Nah, sah yaitu maksudnya kepada ma'murat. Ya kalau misalnya kepada manhi anhu, yaitu masalahnya kamalat,
jadi bukan sihat. Bukan itu sebabnya pengertian hadis ini secara maknawi adalah innamal a'malu sihatan wa kamalan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluqut taklifil ilzami wal i'lami. Ta'alluq taklifi dan ilzami. Jadi ini berkaitan, pembicaraan ini berkaitan hubungan antara taklif dengan ma'mur bihnya. Jadi hubungan antara taklif dan ma'mur bihnya. Bagaimana hubungannya? Wal asahu, menurut kalau asah, anna taklifa, bahwasanya taklif asyamila yang mencakup lil amri wa nahyi. Taklif yang mencakup pada amr dan nahi, fahuwa am. Ya, si taklif ini memiliki makna yang lebih umum. Min kaulihi, dari perkataan musonif wal amru. Jadi perkataan anna taklif itu memiliki makna yang lebih umum daripada kata-kata wal amru. Ya ta'allaku, kata-kata taklif itu berkaitan bil fi'li, dengan pekerjaan. Nah, itu kan yang namanya taklif di atas juga sudah disebutkan bahwa mukallaf bi adalah fi'lu. Nah, hubungan taluknya bagaimana? Nah, qoblal mubasyarati, sebelum ia melakukan lahu kepada si fi'lu, sebelum melakukan pekerjaan, ba'da dukhuli waqtihi, sudah misalkan katakan demi adzan ya, adzan itu kan sudah muncul taklif bahwa ketika masuk waktu sholat muncul taklif bahwa kita harus melaksanakan sholat berupa fi'lu sholat, tapi belum dikerjakan, taklif sudah muncul, waktunya sudah masuk. Nah, ilzaman itu disebutnya ta'alluqnya ta'alluq ilzami. Wa qablahu, dan sebelum dukhuli waqtihi, sebelum masuk waktu, i'laman itu ta'alluqnya ta'alluq i'lami. Jadi walhasil hubungan atau ta'alluq ilzam yaitu ketika suatu perbuatan belum dikerjakan tapi sudah memasuki waktu pelaksanaannya, sudah masuk pelaksanaannya. Wal muradu, adapun yang dimaksud bi ta'alluqil ilzami, dengan ta'alluq ilzami itu al imtisal, maksudnya adalah imtisal, melaksanakan perintah syariat, yakni melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wala ya wabil i'lami, maksud daripada ta'alluq i'lami adalah i'tiqadu wujubi ijadil fi'li aw tarkihi. Maksudnya wujudul i'tiqad, muncul niatan, suatu motivasi, suatu keyakinan bahwa wajib melakukan pekerjaan sholat, autarkuh, atau misalkan katakan di sini meninggalkan maksiat, misalkan gitu ya. Jadi ta'alluqnya sebutnya ta'alluq i'lami. Nah, terus wala yahsulul imtisal, wala yahsulul imtisal illa bikulin minal i'tiqadi wal ijadi. Wala yas illa bikulin minal i'tiqadi wal ijadi, dan imtisal ini tidak akan hasil kecuali ada dua ya disyaratkannya. Pertama i'tiqad, harus ada motivasinya dalam hati, terus yang kedua ijadnya. Ijad garis miring tarki, ada dua ya sih. Jadi pertama i'tiqad, yang kedua ijad awit tarki. Itu ada dua. Jadi ketika misalkan muncul satu saja, i'tiqad saja, tanpa ada ijad dan tarki, itu tidak bisa. Jadi harus sempurna keduanya. Ya, sebetulnya perkataan persoalan-persoalan ini yang persoalan yang dinilai oleh sebagian ulama, oleh Al-Qarafi kalau salah ya. Jadi bahasan ta'alluq ilzami ini memang tidak sedikit kegunaannya menurut kata Al-Qarafi, ya, pelik, walaupun pelik, karena tidak melahirkan furu dalam tataran aplikasi.
Wakila dan dikatakan la yata'allaqu tidak ta'alluq bihi dengan ilzami indal mubasyarah kecuali ketika melaksanakan. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua dikatakan bahwa ta'alluq ilzami itu harus apa? Harus indal mubasyarah. Kan kalau yang pertama itu qoblal mubasyarah. Ini kalau kill indal mubasyarah. Wa qaulul asli, adapun pendapat sahibul asli innahu bahwa sesungguhnya pendapat kill ini itu at-tahqiq wa tahqiq idla qudrata alaihi illa hinaidin. Idla qudrata karena tidak ada kemampuan. Idla qudrata karena tidak ada kemampuan alaihi kepada idla qudrata karena tidak ada kemampuan alaihi kepada fi'lu illahina itu kecuali ketika mubasyarah. Jadi pendapat sahibul asli yaitu Jam'ul Jawami, beliau mentahqiq kill ini ya ta'alaqu bihi illa indal mubasyarah. Nah gitu, karena memang tidak mampu untuk dilaksanakan kecuali indal mubasyarah, bukan qoblal mubasyarah. Nah, perkataan musannif bahwa ini tahqiq itu mardudun tertolak. Kama bayantu, sebagaimana aku jelaskan pada persoalan ini fil hasyiyati, di dalam hasyiyah. Wal asodina hasyiyahnya hasyiyah mahali ya, hasyiyah mahali, berarti kita harus merujuk ke sana untuk keterangan lebih lanjut. Wal asohu, menurut kaul asoh, annahu ay ta'alluqul ilzami, ta'alluq ilzami bihi dengan fi'lu itu yastamiru halal mubasyarati, terus berlangsung ketika ia melaksanakan lahu kepada fi'lu. Terus, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, itu terus ta'alluqnya ta'alluq ilmu ilzami. Wakila dan dikatakan yanqati'u haluha, putus haluha halul mubasyarah. Jadi menurut kaul asoh mah ta'alluq ilzami itu terus berlangsung ketika halul mubasyarah. Tetapi kalau menurut kil ini putus ketika bersentuhan langsung, ya, ketika mengerjakan langsung putus. Wa ila, jika tidak demikian, in kita halul mubasyarah, kan gitu, berarti yazamu talabu tahsil hasil. Hal demikian menuntut untuk melakukan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jadi perintah set kerjakan langsung. Kalau enggak demikian berarti terus aja berlangsung melakukan tolab, terus berlangsung gitu beberapa kali gitu. Itu menurut Kil ya, Jadi menurut Kil kesimpulannya, ta'alluq ilzam itu terputus manakala sesuatu yang diperintahkan sedang dikerjakan halul mubasyarah. Kalau tidak, ya berakibat adanya tuntutan atas sesuatu yang telah dikerjakan. Kan ini gak ada faedahnya. Kulna, kami katakan al-fi'lu, pekerjaan kasulati sholat, innama yasulu bil firogi minhu, yang disebut sholat itu berhasil ketika seseorang sudah selesai, usai tuntas minhu dari sholat. Karena kalau misalkan satu juz dari sholat lintifaihi, karena tidak ada sholat itu akan tidak berhasil disebut sebagai keutuhan sholat. Bintifai juz'in minhu, apabila keutuhan hilangnya satu bagian dari sholat. Jadi sholat itu kan merupakan suatu kebutuhan keutuhan. Kalau satu juznya misalnya nggak baca salam, yang nggak bisa dikatakan sholat. Itu menurut pendapat kaul asoh. Jadi ta'alluq tetap yastamir istimrar halal mubasyarah. Nah, ini masalah al-asohu an taklifa ma'a ilmil amri faqat intifa'u syarti wuku'i. Allah alam biswab.